Aturan baru pemerintah terkait penjualan gas LPG 3 kg bersubsidi mengakibatkan kelangkaan gas, lalu diprotes keras oleh masyarakat. Ujungnya kebijakan ini dibatalkan. Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden. Logika berjalan dong, Pak. Awal Februari 2025, pemerintah melalui Kementerian ESDM membuat kebijakan baru terkait penjualan gas LPG 3 kg, di mana gas subsidi untuk warga tidak mampu ini hanya bisa dibeli melalui pangkalan atau agen resmi Pertamina. Dalih pemerintah memperlakukan aturan baru ini adalah agar peruntukan gas LPG 3 kg subsidi tepat sasaran. Karena saya mau jelaskan secara rinci ya, negara itu mensubsidi harga realnya itu per kilogram itu negara mensubsidi sekitar 12.000 ya Pak. 12.000 rupiah kurang lebih per kilogram. Kalau 3 kilogram satu tabung itu berarti kurang lebih sekitar 36.000 rupiah per tabung. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini, LPG ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Lebih lanjut, pemerintah menjabarkan bahwa harga asli gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah adalah Rp12.750 per tabung dan subsidi dari pemerintah adalah sebesar Rp30.000 per tabung. Dan hingga ke pangkalan atau agen resmi, harga gas melon 3 kg berkisar Rp18.000 per tabung. Namun fakta yang ada hingga ke tangan pengguna, harga gas melon 3 kg bisa mencapai Rp22.000 atau lebih. Karena itu pemerintah mengeluarkan aturan baru agar masyarakat tidak mampu yang menjadi sasaran bagi gas melon subsidi untuk membeli LPG di subsidi agen resmi agar pemerintah bisa mengontrol harga yang telah ditentukan. Bahkan angkat bicara terkait hal ini, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Mensesnek menyatakan bahwa aturan baru ini semata-mata agar subsidi tepat sasaran. Semua memang harus kita rapikan ya. LPG 3 kg ini kan adalah ada subsidi di situ ya, pemerintah. Sehingga kita berharap yang namanya subsidi ya kita pengennya diterima oleh yang berhak, kan kira-kira kan begitu. Jadi bukan untuk mempersulit tidak, tapi kita cuma mau merapikan semuanya supaya subsidi itu jauh lebih tepat sasaran. Bagi keluarga yang sebenarnya mampu, yang tidak mengkonsumsi 3 kg, sebaiknya kan juga bagaimana kita membuat sebuah sistem supaya tidak mengkonsumsi LPG yang 3 kg. Bahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia dengan percaya diri menyatakan bahwa aturan kebijakan baru ini tidak membuat gas LPG 3 kg menjadi langka. Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang nggak ada langka, saya jamin. Saya jamin nggak ada langka, cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Namun kepercayaan diri Bahlil ternyata tidak terbukti karena kelangkaan gas LPG 3 kg lantas terjadi di berbagai daerah. Di Kabupaten Serang, Banten misalnya, antrean panjang terlihat di agen resmi di Kecamatan Kibin. Padahal pemerintah menjanjikan bahwa pasokan gas LPG 3 kg aman hingga ke tingkat pangkalan atau agen resmi. Menurut salah satu warga, sudah 2 hari dirinya terpaksa tidak masak lantaran di wilayahnya sudah tidak ada lagi gas melon. Lagi kanting gas Pak, kacek laka, orang apa larang gas seperti mana? Mau selarang laka mana? Di warung-warung nggak ada Pak. Nggak ada ya? Warung udah nggak ada stok, jadi kita ngantri di sini terpaksa. Udah 2 hari nggak masak Pak. Di Kabupaten Pandeglang, Banten, hal serupa juga terlihat di lokasi pangkalan agen resmi yang ada di Jalan AMD Lintas Timur, Kampung Cikole, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari. Seorang ibu yang sudah antri sejak pagi bahkan tetap tidak bisa mendapatkan gas di agen resmi. Ya, dari tadi sih nyari-nyari kemana-mana nggak ada. Di sini katanya ada, terus ke sini kan nggak kebagian. Dari jam berapa di sini Bu? Dari pagi. Dari pagi ya? Tetap nggak kebagian ya? Iya, kesini kekecewaan. Nggak ada tabungnya, jualan sayanya. Itu Bu, udah keliling-keliling kemana-mana Bu? Udah ke Cikalung, ke Ciberem, ke Cipo itu tuh ke Roboh. Mana-mana, kadang-kadang mau udah di truk apa ya,
Di Tangerang, Banten, ratusan warga rela antri di salah satu agen di kawasan Cipondoh. Banyaknya warga yang berburu gas melon bahkan membuat jalan Hasyim Asyari mengalami kemacetan panjang. Salah seorang warga bahkan mengaku kelangkaan gas telah berlangsung selama sepekan terakhir. Kelangkaannya sejak kapan sih, Bu? Langkahnya sih ada 10 hari, pokoknya seminggu ini lah. Kalau Ibu sendiri beli gas buat apa nih, Bu? Saya buat masak. Ini mau apa, jualan nasi. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kondisi serupa juga terlihat di sebuah agen gas di perumahan Suropati Residen, Kecamatan Tambun Utara. Warga rela antre berjam-jam di pangkalan sambil membawa anak mereka dan harus bertahan saat kondisi hujan agar mendapatkan gas. Di Kota Bogor, Jawa Barat, ratusan warga yang antri untuk mendapatkan gas melon di sebuah agen resmi memenuhi trotoar di Jalan Merdeka. Akibatnya, arus lalu lintas juga sempat terganggu. Beberapa warga mengaku bahkan mereka harus menempuh jarak 5 km hingga terpaksa membawa anaknya ikut dalam antrean. Warga pun protes dengan kebijakan baru pemerintah karena walaupun harga di agen resmi lebih murah, mereka harus mengeluarkan waktu dan biaya lebih untuk mencari gas melon. Dan penggunaan KTP untuk bisa membeli gas melon dinilai menyusahkan warga. Ya, menurut saya mah jangan dibikin susah lagi atuh Pak. Kita ekonomi udah susah, jangan dipersulit sama gas lagi atuh. Ibu tadi kesulitan sampai ke berapa agen ini nyari-nyari? Saya aslinya dari Surya Kencana sampai ke Cimanggu. Bayangin Pak, berapa liter itu bensin? Langkanya gas melon membuat warga berebut di sebuah pangkalan gas LPG di Jalan Gunung Merapi, Denpasar Barat, Denpasar, Bali. Pihak pangkalan menerapkan wajib menyerahkan fotokopi KTP untuk bisa membeli 1 tabung gas melon per KTP. Namun pengaturan distribusi gas LPG seperti ini dirasakan merepotkan warga, terutama mereka yang bergerak di usaha kecil menengah. Repot nggak Pak? Hah? Repot nggak? Kalau kita kayak pengusaha kecil gini ya repot sih, repot. Kayak begini ini repot. Karena ini kan utama ya gas, kita bikin jajan soalnya di rumah, jual di pasar. Kalau hanya dijual di agen kayak gini, dilarang di warung itu juga Pak? Kalau kita sih mungkin yang sering pakai gas sih kayaknya enggak ya. Masyarakat enggak, mungkin karena kayak gini kan susah waktu juga. Kelangkaan gas yang terus terjadi akhirnya membuat warga emosi dan sejumlah kericuan terjadi di pangkalan agen resmi. Di Batu Ceper, Tangerang, Banten, warga emosi karena pihak pangkalan gas menyatakan gas melon habis. Padahal warga mengecek bahwa masih banyak tabung gas yang isi namun ditutupi oleh tabung gas yang kosong. Ini masih ada tutupnya, ini masih ada isinya. Mereka tutup ini, ya. Mereka bilang habis. Kasihan itu. Kita kasih tahu. Tunjukin. Masih ada isinya, masih banyak. Mereka bilang habis. Kekecewaan warga memuncak terhadap pemilik agen dan sopir pembawa gas, bahkan nyaris baku hantam. Begini kalian, bukan main kotor. Itu kenapa ditutup? Itu kenapa? Tugasnya bukan buat saya. Tapi kalian punya kerja yang nggak benar. Bos besar yang nggak benar. Masih dari Tangerang, sebuah video viral di media sosial ketika emak-emak yang tidak mendapatkan gas bersubsidi mengamuk di pangkalan gas Kuning Jaya Cipondoh, perumahan Residence 2 Cipondoh, Kota Tangerang. Emak-emak ini lantas menuduh pihak pangkalan gas menimbun gas yang baru saja datang dengan menggunakan truk di lokasi. Istri pemilik pangkalan yang kesal lantas ikut emosi dan membalas emak-emak yang protes. Mau buat ibu timbun nih. Nih. Timbun saya mau buat tidur. Oh, buat tidur ya. Iya, bagus. Ya, kita rakyat nyarinya kemana-mana. Kamu jangan jadi provokator. Kita bukan provokator ya, Pak. Kita nyari udah muter-muter ya, Pak. Kalau dibatas, Bu. Udah, Bu. Dibatasin gua tahu. Tapi jangan kayak gitu, ini ditimbun-timbun gimana? Bu, dibatas. Lu yang mikir. Udah. Kita beli. Udah.
Pemilik pangkalan lantas menyatakan bahwa mereka menolak menjual gas yang baru datang karena gas tersebut sudah diprioritaskan untuk warga setempat yang sudah memesan terlebih dahulu dan sebagian telah membayar. Bahwasannya kemarin itu kita sudah mensuplai ke warga itu mulai dari jam 11 kurang. Nah, kita udah suplai ke warga dan memang sisanya stoknya udah habis. Ibu itu datang ke toko kami ya sekitar jam 2 gitu loh, jam 2 kurang. Nah, kita udah bilang itu bahwasannya gasnya sudah punya orang dalam arti warga yang sudah ada yang sudah bayar, ada yang sudah listing gitu loh. Jadi bukan kita menimbun. Nah, ibu itu datang tiba-tiba seolah-olah bilang kita menimbun, padahal kita nggak ada menimbun. Ya, saudara, pemerintah harus benar-benar serius mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg bersubsidi ini. Karena di sejumlah daerah, termasuk di Pondok Aren, Tangerang Selatan, warga masih kesulitan untuk mendapatkan gas LPG 3 kg bersubsidi. Padahal Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan, mengarahkan agar distribusi kelangkaan gas LPG ini bisa segera diberikan kepada masyarakat dan juga agar tepat sasaran. Kelangkaan gas juga diduga berujung pada meninggalnya wanita lansia di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, hari Senin 3 Februari 2025. Nenek Yoni yang berusia 62 tahun diduga kelelahan usai antre gas dan meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Gue mau ngantri gas nih, bawa tabung gas 2, masih kosong kan. Tapi gue disuruh pulang lagi, emang apa Pok? Disuruh ngambil KTP. Ribet banget sekarang mah pakai KTP. Enggak, katanya ini cuma dapat 2 doang, katanya gitu. Ya udah saya mah balik pulang. Enggak taunya dia pulang langsung pingsan. Bawa udah dapat tabung gas, udah dapat. Terus dia bilang Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar. Tapi saya tanya udah nggak nyaut. Cuma Allahu Akbar terus dipanggil gitu. Udah nggak nyaut, saya minumin aja udah nggak mau, dia gode kayak gitu. Langsung dibawa ke rumah sakit Permata sama anaknya. Sampai di sana udah nggak ada, udah meninggal. Menteri SDM Bahlil Lahadalia hari Selasa pagi kemarin lantas melakukan sidak ke sejumlah pangkalan agen resmi. Usai sidak, Bahlil lagi-lagi menekankan bahwa penjualan di pangkalan bertujuan untuk mengontrol distribusi gas LPG agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Maka kemudian kita tata agar belinya itu di pangkalan. Kenapa di pangkalan? Pertamina itu menyuplai itu dari Pertamina langsung ke agen pangkalan. Ini masih bisa kita kontrol siapa yang beli, harganya berapa masih bisa. Tadi di sini kan 16.000, berarti kan naik 1.000. Kalau dari pangkalan ke pengencer, pengencer ini yang nggak bisa Pertamina kontrol berapa harganya dan siapa yang beli. Bahkan ada sebagian yang dioplos untuk dijual ke industri. Masa barang subsidi dijual ke industri. Itulah lahirlah aturan ini. Namun Selasa siang saat Bahlil melakukan inspeksi ke pangkalan di Jalan Palem Raya Cibodas, Kota Tangerang, Banten, Menteri SDM ini mendapat protes keras dari warga yang bernama Effendi. Bahkan emosi Effendi memuncak ketika petugas mencoba melerainya. Butor, sampai ke pengecer, sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus lebur. Kami jualan harus jalan. Dan jangan dimiskinkan kami. Udah, Bapak, Bapak saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri, yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan, oke? Ya, saya sekarang lagi masak Pak, saya tinggal demi gas. Iya, kita layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Akal sehat kami berjalan, Pak. Udah ya. Sebelumnya, Menteri SDM menegaskan bahwa aturan baru kebijakan gas subsidi adalah perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, sekarang kita rubah aturannya atas perintah Bapak Presiden. Saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan. Adalah pertama, memastikan LPG ini harus tepat sasaran dan subsidi harus tepat sasaran. Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di DPR Selasa sore menyatakan bahwa kebijakan tersebut bukanlah perintah dari Presiden. Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial
aturannya kemudian diselaraskan. Demikian. Kemudian apa saja yang menjadi pertimbangan Pak Presiden untuk kemudian menerapkan lagi pengecer bisa menjual LPG 3 kg? Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Keesokan harinya Bahlil yang ditemui di istana menyatakan bahwa kebijakan tersebut diambil atas dasar audit KPK bahwa adanya oknum-oknum yang memanfaatkan gas LPG bersubsidi. Dan polemik yang terjadi adalah tanggung jawab dari Kementerian ESDM. Dasko tadi bilang katanya larangan pengecer untuk menjual gas LPG itu bukan perintah dari Prabowo. Gini gimana sebenarnya? Gini, ini kan semuanya adalah arah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam. Jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023. Ini kan ada hasil audit dari KPK ini. Bahwa salah satu penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengencerin. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan, penataan. Jadi nggak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami. Kalau itu ada salah, tapi kalau ada kelebihan, itu adalah kebenaran pemerintah. Gitu ya? Oke. Iya saudara, aksi nyata dari pemerintah sangat diperlukan dan harus segera dilakukan. Dan DPR telah meminta pemerintah untuk segera menuntaskan permasalahan ini terlebih sebelum bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan tentu pasokan dan juga permintaan akan gas LPG 3 kg semakin meningkat. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan untuk Siaga.